Banyak kucing ya. Diungsikan. Iya. Kita ada bawa makanan hewan nggak sih? Itu tolong di stok ya. Kasihan. Namanya siapa? Namanya. Ini ada namanya berarti ya? Iya, itu punya orang depan loh. Ih, bagus lagi. Udah, itu aja. Siapa namanya? Dah. Makan belum? Orangnya pikir Semangat. sini ledak. Iya. Kalau tadi malam, ingat Ibu. Ya, Bu. Iya. Tuh, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Bapak berapa umur? Bang? Saya 8. Wah, saya kira 32 tadi. 32. Hampir saya sebut nama kan. Kelihatan awet muda dan sehat sekali, Pak. Sehat-sehat terus. Kalah di rambut aja nih Bapak. Enggak juga, Bu. Mukanya ganteng, Bu. Kucing punya kamu? Ganteng bukan? Iyalah. Iyalah, istrinya cantik. Istrinya Pak. Iya. Ari. Ya, Pak, Bu. Oreo. Mohon izin. Cepat mungkin untuk menurun tenda dan penerangan yang udah berapa minggu di sini gelap kayak gitu? Udah 1 minggu gelap semua, tenda-tenda udah datang, tempat tidur udah datang, autan, pelindung nyamuk segala macam. Tepuk tangan untuk teman-teman relawan dan teman-teman kita bisa. Luar biasa sekali, Pak. Kalau emang ini semua bisa terwujud karena teman-teman ini dan seluruh masyarakat Indonesia, Pak. Itu luar biasa sekali. Kita, ya, mereka manusia hebat, super lah. Jadi sekarang mari kita coba untuk hidupin lampunya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mantap. Luar biasa. Jadi bisa digantung ya, Pak, di tenda-tenda yang baru nanti di masing-masing. Gue lagi sama Jovialda Lopez, abang saya. Terus, Ayang, mau masuk kamera nggak? Sama Ya, lagi nyantai, lagi nyantai. Sama Save the Children, sama Kita kita bisa. ada relawan lain. Jadi ini kita titik awal keberangkatan menuju Kabupaten Tamiang, menuju Kuala Simpang. Itu daerah yang banyak banget kita dapat masukan ya. Banyak Salah banget satu paling dapat, terdampak. iya, informasi dan aduan, dan sampai sekarang masih minim sekali bantuan. Sampai lusa kemarin masih terisolasi. Jadi sekarang kita berusaha untuk masuk dengan ada 3 truk bantuan. 1 udah berangkat dan 1 truk tangki air isinya 4.000 liter dengan tandon dan pelengkapnya ya, Pak. Ya. Kalau tadi jadi kita udah nyiapin tandon-tandon juga untuk masyarakat sehingga kalaupun hujan itu bisa terserap, tertampung gitu. Terus setelahnya kita kasih masyarakatnya dirjen tuh untuk mengambil airnya, jadi bisa mereka manfaatkan. Karena kita sampai dapat informasi kalau masyarakat itu apa ya, minum sampai dari air banjir. Benar. Itu ya. Mereka nunggu hujan Menunggu karena hujan. mereka bisa minum. Ya. Itu yang bikin sedih. Anyway, di dalam sini juga udah ada banyak hal kayak kemarin makanan siap makan yang bergizi juga yang bisa langsung dinikmati. Yang mereka nggak perlu repot untuk masak-masak lagi. Kebutuhan dapur, selimut, matras, obat, pembalut, kebutuhan pasi, kebutuhan bayi, kit untuk anak-anak juga termasuk di dalamnya pampers dan lain. Jadi sesuai, dan kita bisa mengkurasi itu, kita bisa ngelis itu karena bantuan masyarakat juga ya, karena mereka proaktif juga ngasih informasi, jadi supaya semakin tepat sasaran lah gitu. Semakin banyak informasi yang kita dapat, semakin tinggi atau semakin meningkat tingkat akurasi kita, jadi bisa dibutuhkan dan bisa sangat efektif untuk digunakan gitu. Jadi apa? Ya udahlah, udah cukup. Ya udah, Kita langsung aja kita jalan, kita kasih. Ya, jalan kasih. Nanti dari Kuala Simpang itu kita akan berusaha semaksimal mungkin masuk ke daerah yang lebih terisolir lagi. Di sana kita juga udah siapkan mobil-mobil mobil-mobil bak gitu ya. Ya. Mobil-mobil yang emang Bisa tembus terrain bisa, di situ lah. iya, tembus ke daerah-daerah kayak gitu, double cabin gitu. Jadi ya, yang nggak bisa dimasuki mobil biasa. Jadi udah disiapin juga. Thank you. Orang bawah belas sangat parah sih. Banyak di masuk air.
Ke Kuala Simpang dan teman-teman bisa lihat kalau menggambarkan bagaimana sih truk sampai di situ. Gua mau ngomong apa lagi? Untuk ke kamar mandi gimana, Pak? Nggak ada akses air bersih kami, Pak. Bahkan kami minum, Pak, air banjir itu sudah kami minum, Pak. Pak, masuk aja Pak di kamera, boleh tuh Pak? Boleh, Pak. Masuk. Masuk aja Pak, biar bisa dibantu lebih cepat. Ini kan belum pedalaman banget nih, belum pelosok. Belum. Minum dari air banjir. Minum sudah air banjir, kami ada air bersih lagi, Pak. Air banjir itu kami rebus, kadang kami campur bubuk teh supaya jangan bau kali lumpurnya. Bubuk teh. Iya, kami bubuk campur teh, dengan campur bubuk teh biar Sampai nggak segitunya bau, kami, Pak. tak bau. Listrik ada Nggak dong? sama sekali. Listrik nggak juga belum ada? Jaringan Nggak nggak ada, ada. nggak ada. Air nggak ada, listrik nggak ada. Sinyal nggak ada. Jaringan nggak ada. Iya, sinyal juga nggak habis. Sinyal mulai Sudah 10 hari. hilang-hilang lah. Kami udah seperti ini. Tapi makan cuma bantuan dari motor lewat-lewat ya. Jadi orang lewat Ah, kasih makan. ya, dulu. itulah. Bensin di sini harganya 1 liter 100.000. Hah? 100.000. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak boleh Bapak boleh tanya di pohon besar. Kan itu pun kadang nggak ada, bensinnya nggak ada. Kita mau beli bahan bakar. Itu sementara ini jual bensin satu botol aqua besar 80.000. Maju aja. Depan galon. 80.000. Ya, 1 liter. Ah, Bapak 1 boleh- liter, Pak. 1 liter. Satu botol besar itu ya. Aqua yang besar minum itu kan. 80.000. Tapi itu kan Pertamina udah buka nih, sekarang yang di ujung jalan. Kadang kita nggak dapat Pak. Harga segitu juga? Sama, Nah, Pak. kalau di galon nggak? Enggak, cuma kan dijatah, Pak. Dijatah. Satu orang paling Iya. 15.000 dapatnya. Cuma bisa isi 15.000 doang. 15.000. Untuk motor. Baik itu kendaraan motor, mau orang yang bawa jerigen gitu ya kan, sama. Bisa segera dapat bantuan apa? Yang kami Dari- perlu, dari pusat. yang kami, yang Mana, Pak? Tapi Gubernur Aceh ada ke sini? belum ada. Belum, Pak. Gubernur belum ada. Bahkan apa. bupatinya aja kami yang ini lagi ngungsi di Payabedi sana dia. Lagi ngungsi. Lagi ngungsi. Kalau Bapak bisa akses ke Payabedi, desa Payabedi bisa Bapak jumpa dengan bupati. Bisa, kalau ke Payabedi bisa. Oh. Di Payabedi kalau bupatinya mengungsi. Di situ keadaan lebih baik. Di perumahan Prabu itu. Ya disitulah daerah bukit yang nggak kena banjir. Maka bupati disitulah dia mengungsi. Jadi bantuan kami belum ada apa-apa bantuan, Pak. Hasil mutlak bantuan belum ada. Kami cuma Kami makan 3 hari dan 4 hari nggak makan, Pak. Kalau makan itu kami nggak makan, wanita. Kita cuma itu tempat ini. Ya, ya. yang kami butuh kali Ya, air masuk melalui bersih. bapak-bapak nyampe. Siap. Ya kan? Ya. Baik, kita menuju sana dulu ya Pak. Iya, Pak. Iya. Ya, beberapa hari di sini belum bisa bilang keadaannya yang kayak gini lah yang terlihat. Ya simpulkan sendiri kalau masih ada yang bilang atau membela atau mencoba untuk membenarkan apa yang terjadi ya. Gue nggak tahu mau apa lagi. Ya ini daerah Ini Pak sekitar kami yang belum bisa. Orang minum dari air banjir biasanya dicampur bubuk. ini besar kali. Ini jarang ini. Masih ada yang Daerah sini, wah Pak. memprovokasi atau apa. Itu udah tinggi itu harus gitu aja, Pak. Kita itu Ya, lihat aja lah sendiri. Ini termasuk dataran tinggi nih. Di bidang ini. Jarang lah kena banjir. Kalau banjir tahunan itu biasanya nggak. Jadi naik apa itu ke sana lah, ke apa itu dekat pom bensin tuh, sampai pom bensin tenggelam ada rumah yang tingkat tuh kan, nah disitulah udah tinggal lemper, situ selamatnya. Jalan bapak di situ. Berenang lah bang itulah, Berenang pak. mama gendong ada anak kan, selamat itu ya udah senang kali udah. Apa bapak bawa barang sesuatu gak yang dari rumah? Nggak ada anak bawa anak udah sampai sana udah tenang kali udah, nggak pikir apa-apa lagi. Jadi barang-barang di dalam gimana pak? Nggak selamat? Wah wis lumpur semua bang, Dalam buru semua ya? lumpur semua, nggak bisa di apalah, udah campur. Jadi kalau kayak gitu dijual aja pak? Apa gimana pak Nat? Kalau nggak apa ya di kilo aja, macam mana lagi bang, Di kilo pak? nggak bisa lagi itu karena Satu motor doang pak kalau di kilo pak? ya paling nggak tahu juga itu paling 200.000 entah. Oh iya pak?
paling beratnya berapa ini? Mana udah lumpur semua. Itu yang tempat kawan saya wah, lebih banyak lagi di sana. Tenggelam. Gak bisa ini. Nyawa selamatnya udah syukur kali Pak. Bergaman Pak. Tapi ada yang meninggal juga itu orang tupas ini. Aku ngeliat tadi di jalan ada yang jual bensin eceran di botol gitu Pak. Mahal Itu lebih, Pak. berapa Pak? Aku beli kemarin tuh 1 juta 5 liter. 1 liter 200 Pak. Mana nggak dibeli nggak bisa jalan. Beli juga lah. Kita udah masuk ke pelosoknya daerah apa? Sekrak ya, Kuala Simpang, Tamiang. Di sini jadi pusat pengungsian, pusat logistik juga. Udah beberapa barang juga masuk di dalamnya. Tadi kita juga udah lewat tuh daerah-daerah masih jauh sekali dari yang namanya membaik ya. Orang-orang kelaparan, berhari-hari nggak makan. Jadi ya mohon atensinya lah kepada seluruh pihak. Apalagi ya listrik mati, gas nggak ada. Jadi to be honest gue ngerasa kayak post apocalypse. Ya benar-benar kayak kasihan lah teman-teman di sini. Jadi minta tolong aja. Perjalanan berapa jam tadi? Udah kita udah nggak ngitung jam kita. Udah. Dan ini kan akses susah banget dibuka kan selama ini, dan kita di jalan itu di sepanjang jalan tuh ngeliat tuh orang tuh bener-bener udah simpati banget. Orang udah, tadi kita sempat mampir ya, ada di satu jalan truk itu 3 truk di atas truk, ada truk di atas truk. Terus kita mampir itu karena di depan truk itu mereka lagi bakar sesuatu untuk makan. Jadi bakar sesuatu. Jadi kayak kita tinggal di sini loh, di zaman ini loh. Pas ditanya tuh kenapa? Kita 7 hari bang nggak makan bang. 4 hari bang nggak makan bang. Nggak bisa minum, nggak bisa ke kamar mandi. Ya jadi kalau ada pihak-pihak yang bilang keadaannya membaik atau tidak seram ya lupakan lah. Gak usah didengar. Nah di sini kita bakal kasih true face-nya lah. Bencana ini dampaknya kayak gimana. Nggak bisa lu cover up kayak gimana pun nggak bisa. Lalu arahin orang-orang ke daerah yang agak mendingan supaya mereka mikir oh keadaannya membaik, nggak bisa. Ini lu lihat sendiri aja sih. Mereka terisolir, ada 3 rumah Pak. Itu bagaimana kita menjangkau, dan ke sana itu masih sangat minim bantuan yang masuk. Udah dapat infonya belum? Jadi dari seluruh Indonesia karena merasa sedih, merasa terluka juga atas apa yang terjadi ya Bapak Ibu semua. Mereka semua kompak Bapak Ibu, mereka sumbangan dan dana sumbangannya sampai 10 miliar. Alhamdulillah. Akhirnya bisa kita sampai di sini buat ngantarin, mungkin belum sempurna, mungkin belum. Tapi berita baiknya seluruh masyarakat Indonesia peduli Bapak Ibu semua. Kita ngumpulinnya dalam 1 hari 10 miliar, ada banyak doa, dukungan. Bertahan ya Bapak Ibu semua ya. Siap. Bang, aku belum bang. Oh, aku jangan. Iya, jasa. Mana batik? Oh. Ini 3 kilo kalau standar, tapi dia Sekarang kita ngantar air, itu di belakang udah ada truk air. Kita muat beberapa peralatan yang dibutuhkan masyarakat ya untuk ngambil airnya, ada 4.000 liter dan akan terus kita tambah di sini karena kan emang bertahap, tapi gue appreciate banget kerja teman-teman yang di lapangan, true hero-nya men, nggak mudah ngelakuin ini semua. Di sini ada, perkenalkan nih, Fajar. Pak ya, di sini ada Fajar, the man of the match. Man of the match. Gimana Jar, udah berapa hari Jar? Fajar dari tanggal 27 mas. Dari tanggal 27 November.
penyintas juga sebenarnya. Karena orang tua juga terdampak mas gitu. Yang kita antar kemarin di Kecamatan Padang Tualang itu, Iya. orang tua Fajar itu di Kecamatan Seseberang dan Oh. terdampak gitu. Habislah rumah di situ. Makanya langsung lah ya Siap, untuk langsung mengisi terpanggil. hati ini kan. Di sini ada Mas Iban. Udah berapa hari Mas? Hari kelima. Hari kelima ya. Iya. Kemarin mau balik Jakarta katanya dilarang sama orang ya. Larang sama ini. Bentar. Kenapa? Truknya, truk airnya ini. Truk Yang rosok. Yang kiri kanan ini sawit ya. Teman dari Asar Community. Asar Humanity, sorry. Ini mau tuh. Mauko. Dari Moko. Jadi semuanya kolaborasi dan nggak ini ya, nggak birokratik ya, taktuk aja tuh. Videografer kita, tim publikasi kita di situ, Mas Indra. Mas Indra. Di situ komandan kita, Mas Aid. Halo. Mantap. Dan ini Kita naikin opak. Habis. Ini kan. dua dari Malaka nih, Jogja sama Ais. Ya. Mantap. Mantap. Ya, mereka belum sejago gue lah pegang kamera, but it's okay lah. Oke. Masih sering it's okay. Masih ada yang pakai perahu di Tamyang di mana ya? Kota-kota yang masih pakai, masih tenggelam, masih tergenang air gitu. Tadi Fajar cerita di sama yang antaran Fajar itu, dibilangnya juga gitu. Di kota-kota itu juga banyak yang parah. Kalau nggak salah tadi namanya Kecamatan Seruwe atau apa? Hah? Kecamatan Seruwe. Seruwe. Oh, Seruwe parah. Pohon tumbang. Maskin, rasain. Jogja. Hati Jog. Ya bantu ini. Orang dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah, makasih banyak. Kita nganter aja. Memang kami bersih nggak ada Pak. Kadang air panen itu Pak kami tampung Pak, itu kayak gitu loh Pak, air panen yang kami tampung nih Pak. Nah ini masaknya pakai air apa? Air dari Astan sana Pak. Beskom. Lubang 300. Ini bang. Iya. Stop. 300. Tadi kita udah nunjukin visualnya, mobil truk bisa naik ke atas mobil, terus ngelihat gimana masyarakat yang belum sama sekali tersentuh di daerah-daerah terisolasi. Dan sekarang lihat di daerah ini bisa dikasih. Nah, itulah tutupnya ada waktu kali. Ya, kita sampai di titik ini teman-teman, di koordinat ini. Besok kita coba untuk jangkau lagi daerah-daerah terisolir. Dan seperti kita ketahui ini jauh dari membaik ya, sama sekali belum membaik. Ya membaik ya keadaan cuaca, tapi untuk merecovery apa yang sudah ini butuh ekstra lebih, butuh kerja keras lebih. Kalau ditanya harapan ya, keinginan, pengennya pemerintah pusat, apapun lah statusnya, apapun lah namanya, itu mobilisasi manpower, tools, alat, semuanya dipunya lah. Karena emang medan di sini sangat-sangat sulit ya. Daerah Aceh, Sumbar, daerah Sumatera Utara, dan butuh banget lebih banyak lagi kendaraan, lebih banyak lagi kendaraan khusus udara, laut, darat yang dimiliki negara ini. Dan kalau bisa semuanya di fullin di sini, it's gonna be good ya. Karena masyarakat di sini bukan cuma kehilangan rumah dan harta benda, mereka kelaparan. Mereka ada yang meninggal bukan karena bencana, meninggal karena kelaparan, dan mereka belum tahu dan belum menemukan titik terang sampai kapan mereka bisa bertahan gitu. Sekeras-kerasnya kita berusaha di sini ya, kita sipil biasa, masyarakat sipil biasa yang penuh keterbatasan juga gitu. Kita berusaha yang sebisa mungkin, tetap aja kita nggak punya apapun gitu untuk menjangkau lebih banyak lagi tempat. Nah di sini gue mau bilang juga, gue harus terbuka lah teman-teman, bapak ibu semua, manpower juga sangat kurang ya. Dan sejauh ini yang kita lihat ya, kita bersyukurnya TNI, Polri itu selalu jadi pihak yang bisa kita temukan. Cuman dari para prajurit juga atau para anggota juga itu mencurahkan hati yang sama, mereka kekurangan orang banget di sini, dan mohon dibantu juga, mohon atensinya bapak ibu semua.
Tapi semakin kita ke dalam ya kita semakin tahu ya selalu ada gitu loh, selalu ada kebutuhan untuk pengamanan, kebutuhan untuk ketenangan masyarakat dan lain sebagainya gitu. Mereka udah berusaha yang sebisa mungkin tapi orangnya kurang. Makanya kita banyak banget, kita berkolaborasi dengan banyak orang di sini, banyak pihak supaya masyarakat lebih banyak yang dibantu, ditolong. Jadi itu atensinya. Ini di daerah pedalaman Tamiang juga. Kita coba terus akses sampai batas kita bisa akses gitu, dan bisa kita salurkan secara proper. Kalau turun bisa kan? Bisa. Dari sana. Di pedalaman Kabupaten Tamiang hancur semua, benar-benar hancur. Nggak tahu itu mulai dari mana. Nggak ada listrik. Lu bayangin lu tinggal dekat sungai tapi lu nggak bisa dapat air bersih. Yang listrik, kabel listrik di mana-mana. Ya tapi semangat hidup mereka gila sih. It's not easy. Dan kabarnya ini bukan daerah terparah after bencana. Cuma mencekam di sosial media.